Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Semangat ya untuk hari ini, untuk pembelajaran pada hari ini. Sebelum belajar, untuk ketua kelas untuk menyiapkan berdoa. Baik, saya akan mengabsen kehadiran hari ini. Siapa yang tidak masuk untuk hari ini? Hadir semua? Baik, sebelum materi kali ini dimulai, saya ada pertanyaan dulu nih buat kalian. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan negara kesatuan? Ada yang bisa jawab? Sebentar dulu deh. Negara kesatuan adalah negara yang pemerintahannya satu dan klasik. Ya, jadi benar jawabannya. Mari kita bahas tentang Indonesia sebagai negara kesatuan. Jadi jelaskan apa yang dimaksud dengan negara kesatuan. Benar ya. Negara kesatuan adalah negara pemerintahan yang dikuasai oleh pusat. Pengertiannya nih, boleh dilihat di layar depan. Pengertian negara kesatuan ialah negara kesatuan atau unitary state adalah bentuk negara yang kedaulatan dan kekuasaan tertinggi sepenuhnya berada di pemerintahan pusat. Dalam negara kesatuan, tidak ada negara bagian yang memiliki kedaulatan sendiri. Segala bentuk pemerintahan daerah bersifat delegasi dari pemerintah pusat. Indonesia menganut bentuk negara kesatuan, bukan federasi. Perbedaan negara kesatuan dan serikat atau dalam kurung federal dan contohnya seperti negara kesatuan, tetapi kekuasaan tertinggi dipegang oleh pemerintahan pusat, contohnya Indonesia. Negara serikat, kekuasaan dibagi antara pemerintahan pusat dan negara bagian, contohnya di Amerika Serikat dan Jerman. Terus perbedaan utama terletak pada distribusi kekuasaan dan kedaulatan antar wilayah. Ya, jadi pengertian negara kesatuan seperti contohnya pemerintahan daerah seperti mempunyai provinsi dan kabupaten. Mereka hanya melakukan atas perintah dari pusat. Mereka tidak punya kewenangan sendiri apabila tidak dilaksanakan oleh dari pemerintahan pusatnya langsung. Nah, semua tetap harus pada aturan pada pusatnya yang ada di Indonesia. Beda lagi nih dengan Amerika. Contohnya nih ya, contoh dari pusat pemerintahan negara kesatuan, contohnya Indonesia. Walaupun Indonesia punya banyak daerah, banyak budaya yang berbeda, semuanya tetap satu negara dan tunduk pada suatu pemerintahan pusat. Sebaliknya ada negara federal seperti Amerika Serikat. Di sana setiap negara bagiannya mempunyai aturan sendiri. Sebaliknya ada negara federal, contohnya Amerika Serikat. Jadi Amerika Serikat itu mempunyai aturan sendiri, bahkan tidak punya hukum yang berbeda
tetapi tetap bergabung sama dengan dalam satu negaranya. Lanjut kita bahas dasar hukum negara kesatuan. Dasar hukum negara kesatuan. Dasar hukum bentuk negara Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 1 yang menyatakan bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Artinya seluruh wilayah Indonesia dari ujung barat sampai timur adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Sudah dijelaskan tadi, siapa yang tahu ciri-ciri kesatuan negara? Ya. Ya, jadi betul ciri-ciri kesatuan negara Indonesia, kesatuan negara itu seperti ini contohnya yang tadi yang sudah disebutkan terdiri dari satu konstitusi undang-undang, wewenang tertinggi berada di tangan pemerintahan pusat, terdiri dari satu kepala negara, terdiri dari Dewan Menteri dan Dewan Perwakilan Rakyat. Terus dari kedaulatan negara mencakup kedaulatan di dalam dan keluar menggunakan satu kebijakan secara nasional. Nah ini yang sudah disebutkan teman-teman yang tadi, inilah ciri-ciri negara kesatuan. Ya, jadi perjalanan Indonesia menjadi negara kesatuan dimulai dari semangat perjuangan bersama saat melawan penjajah. Setelah proklamasi 1945, Indonesia sempat menjadi negara federal atau RIS ya. Terus karena tidak cocok, menjadilah perpecahan itu. Maka akhirnya tahun 1950 kembali ke bentuk ke negara kesatuan. Ya, dari penjelasan tadi, mengapa sih negara kesatuan itu lebih cocok untuk Indonesia? Ada yang bisa jawab? Dasar hukum Indonesia sebagai negara kesatuan terdapat pada Undang-Undang 1945 dengan pasal 1 ayat 1 negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Jadi ini sudah sah secara konstitusi, bukan hanya kesepakatan biasa. Baik, sebelum kita tutup pelajaran hari ini, kamu sebagai pelajar nih, apa sih yang kamu lakukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia? Ada yang bisa jawab? Ya, jawaban yang sangat bagus. Jadi hal sederhana seperti menghargai perbedaan, tertib pada upacara, menjaga kebersihan, mencintai kebudayaan, memang terlihat kecil tapi sangat berpengaruh dalam menjaga persatuan negara kita sendiri. Jadi ingat ya anak-anak, Indonesia adalah negara yang sangat besar dan beragam. Kita punya ratusan suku, budaya, adat istiadat, tapi semua itu menjadi kekayaan jika kita saling menghormati, saling menghargai, rukun. Sebagai pelajar juga bagian dari generasi penerus bangsa. Jadi mari kita mulai menjaga persatuan dari hal-hal kecil di lingkungan sekolah maupun di rumah. Terima kasih untuk